Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Assalamualaikum untuk warahmatullahi wabarakatuh. kita semua. Malam. Ya, baik. Pak. Jadi kita pada kesempatan kali ini kita akan masuk di pekan ke-10, di mana untuk pekan 8 dan pekan 9 videonya sudah saya upload di YouTube. Silakan kalau misalkan ada yang belum menyimak mata kuliah kita, materi mata kuliah kita. Dan ini akan saya coba tambahkan sedikit mata kuliah kita di pertemuan ke-8, di mana di pertemuan ke-8 itu kita membahas tentang e-commerce dan enterprise system. Tapi waktu penyampaian di video yang pertama ya, di pekan ke-8 saya hanya menyampaikan sampai ke e-commerce-nya, sementara enterprise system-nya mungkin terlewat. Jadi di malam hari ini akan saya coba sampaikan. Dan mohon maaf apabila nanti dalam penyampaiannya agak saya buat cepat karena waktu kita yang terbatas. Baik, untuk kemarin kita sudah di pekan ke-8 ya, kita sudah bahas tentang e-commerce ya. Kemudian di dalam e-commerce itu ada business to business e-commerce, kemudian customer to customer e-commerce, ada juga e-government dan lain sebagainya beserta dengan contohnya. Nah, yang belum dibahas adalah teknologi infrastrukturnya yang dibutuhkan untuk mensupport e-commerce maupun m-commerce. Jadi secara teknologi yang mensupport itu ada hardware, kemudian ada web server software dan e-commerce software. Ya. Jadi kunci dari infrastruktur teknologi di e-commerce itu ada 3. Ya. Selain juga yang paling utama dibutuhkan adalah high speed connection to network karena e-commerce itu akan berjalan ketika konektivitas networknya juga memadai. Nah, kemudian teknologi lain yang dibutuhkan untuk mensupport e-commerce dan m-commerce itu ada mobile commerce hardware and software. Ya, agar kemudian m-commerce itu bisa berjalan dengan efektif, maka butuh antarmuka ya, interface ya, antara mobile device dan si penggunanya. Ya. Jadi memang tampilannya juga harus memadai untuk si pengguna. Kemarin kita sudah contohkan ya, salah satunya misalkan di m-commerce ya, penggunaannya bisa di saat ini sudah banyak ya sekali ya. Anda ada aplikasi contohnya apa tuh? Ada Dana, kemudian ada Kredivo, ada dan lain-lain ya. Sampai bahkan untuk yang mobile banking pun saat ini sudah ada. Contoh misalnya dari bank-bank besar di Indonesia ya, ada BNI, BCA, Mandiri, dan lain sebagainya. Itu sangat mempermudah sekali ya. Nah, dalam m-commerce itu juga erat kaitannya dengan yang namanya electronic payment system. Ya. Electronic payment system ini adalah salah satu komponen kunci juga ya di dalam infrastruktur e-commerce. Kenapa? Karena memang dalam transaksi e-commerce itu untuk melakukan pembayarannya saat ini pun sudah menggunakan electronic payment ya. Tidak lagi misalkan ada sih memang yang transfer manual dan lain sebagainya, tapi saya rasa sekarang juga sudah mulai berkembang ya. Kalau apalagi sekarang yang terakhir-terakhir itu kita ada lihat aplikasi namanya Kredivo. Tapi Anda harus berhati-hati ya karena Kredivo ini menawarkan kemudahan tetapi di lain sisi juga bisa membuat Anda ketagihan ya karena aplikasi ini itu bisa digunakan kalau tidak salah dia sudah kerjasama dengan Tokopedia. Jadi kalau misalkan Anda mau beli barang tapi sifatnya nyicil, ya pembayarannya nyicil, maka Anda harus punya akun Kredivo untuk paymentnya. Jadi si barang tersebut akan dibayari dulu oleh Kredivo.
nanti si Kredivo akan memberikan cicilan kepada Anda gitu. Setiap bulannya akan diminta Anda untuk membayar ke Kredivo. Sampai setahap itu ya untuk saat ini. Di lain sisi juga ada beberapa untuk electronic payment system sampai bisa ngutang ya. Misalkan ada ShopeePay ya. Jadi ShopeePay kalau misalnya Anda mau beli, kalau misalnya Anda tidak punya saldo, Anda bisa beli terlebih dahulu. Nah, nanti ke depannya akan ditagihkan setelah mungkin Anda sudah punya uang. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam electronic payment system itu ada beberapa komponen ya sebetulnya ya. Ada digital certificate, kemudian ada certificate authority, kemudian protokolnya menggunakan transport security, dan juga yang paling penting adalah electronic cash-nya. Nah, komponen-komponen ini diperlukan ya. Memang secara detail tidak saya coba terangkan di sini, tapi kemudian pada intinya adalah ketika melakukan transaksi itu harus seaman mungkin. Nah, kalau yang sekarang lebih mudah lagi ya, tingkat security-nya dibanding yang dulu. Contoh misalkan Anda menggunakan maaf, aplikasi Android ya. Anda ingin melakukan pembayaran Anda ingin membuka aplikasi yang berhubungan dengan electronic payment ya misalkan. Maka si operating system tadi, Android tadi dia akan uh, melakukan proses pengamanan terhadap aplikasi tersebut. Ya, biasanya dengan pengaturan khusus. Nah, kemudian di electronic payment system memang ada beberapa cara ya. Bisa melalui credit card, bisa juga cash card, kemudian bisa pakai debit card atau menggunakan smart card ya. Oke, kalau sekarang ini di 2007 ya, materi ini dibuat 2017 maaf ya. Tapi kalau yang sekarang lebih maju lagi, yaitu Anda tidak perlu credit card, tidak perlu cash card, kadang malah Anda cukup punya akun saja ya. Kemudian akun tersebut akan memberikan kemudahan pada Anda gitu. Seperti halnya dompet, tapi dompetnya dompet digital. Oke, itu kaitannya dengan e-commerce dan m-commerce. Nah, di dalam e-commerce dan m-commerce itu perlu juga yang namanya ada transaction processing system. Jadi kita dikenal untuk transaction processing metodenya itu ada batch processing ya, dan juga ada online transaction processing. Kalau yang namanya batch processing, jadi ketika misalkan ada data entry, dia diinput, kemudian proses ini dilakukan pengerjaan baru dilakukan output. Tapi kalau misalkan dengan online transaction processing, saat ini yang namanya transaksi kemudian bisa disebar ke banyak terminal ya, untuk kemudian dilakukan proses output. Ya, ini yang namanya transaction processing system. Nah, di di dalam transaction processing system ini ada yang namanya online transaction processing, namanya OLTP. Jadi dengan OLTP ini data akan diproses, jadi setiap transaksi itu akan diproses sesegera mungkin ya, tanpa adanya delay dari akumulasi transaction di batch gitu. Ini kita bayangkan kalau misalkan transaksi ini tidak dilakukan dengan seperti ini, maka kemudian akan terjadi penumpukan ya. Bayangkan sekarang misalkan ada sebuah marketplace seperti Bukalapak. Bukalapak menerima orderan. Nah, berapa tuh satu hari bisa mungkin ratusan atau ribuan order yang sampai. Kalau ini tidak diproses dengan baik dengan online transaction processing, maka akan terjadi penumpukan. Ya. Nah, ini ada beberapa transaction processing system ya, aplikasi-aplikasi ya. Contoh aplikasi yang bisa digunakan kaitannya untuk melakukan proses transaction processing system. Ya.
dari mulai Akuvan, OpenPro, QuickBooks, dan lain-lain. Yang mana dia punya perbedaan dari sisi apa yang ditawarkan dan juga target customer-nya seperti apa. Oke. Nah, di dalam transaction processing activity itu ada yang namanya transaction processing cycle ya. Di transaction processing activities-nya dari mulai data di input misalkan dari original data, kemudian dilakukan proses data collection ya. Data collection itu dia mengcapture dan juga mengambil data-data yang dibutuhkan untuk kemudian menyelesaikan proses dari transaksi. Setelah data collection lalu dilakukan data editing. Ya. Dia akan mengecek data, validitas datanya seperti apa, kemudian melengkapi dan kemudian mendeteksi kalau terjadi ada problem. Kalau misalkan ada problem, kemudian dilakukan data koreksi atau koreksi data. Setelah dikoreksi dia diproses lagi. Kalau datanya oke, aman, kemudian data diproses, dikalkulasi dan lain sebagainya. Setelah diproses, data disimpan di storage ya. Untuk kemudian untuk apa? Bisa untuk dilakukan proses pelaporan atau untuk sebagai dokumentasi. Itu prosesnya di transaction processing system. Ya, ini tadi yang sudah saya terangkan. Kita lanjut. Ini adalah salah satu contoh ya di transaction processing activity. Itu ada contohnya adalah POS ya atau point of sale ya, point of sale transaction processing system. Jadi kalau misalkan di post transaction itu eh, contoh misalkan ya, kalau misalkan di beberapa tempat ya Indomaret ya itu ada pos ya, ada point of sale. Jadi kita tidak perlu bertemu dengan si kasir, tapi kita bisa melakukan proses pembelian. Ya. Atau misalkan ada di beberapa tempat ya di stasiun-stasiun ya, Anda vending machine sekarang sudah pakai beberapa teknologi tersendiri ya. Anda cukup pakai aplikasi, aplikasinya sudah ada saldonya, nanti ada cukup nembak QR code, Anda pengen beli apa di situ nanti keluar. Ya, sekarang semakin lebih mudah. Oke, itu bicara tentang transaction processing system. Nah, kemudian kita akan bicara tentang enterprise system. Ya. Apa kemudian korelasinya antara e-commerce dengan enterprise system? Sebetulnya memang bisa melengkapi juga, tetapi kalau untuk enterprise system kita akan bicara lebih luas lagi. Kurang lebih adalah sistem yang digunakan secara luas untuk sebuah perusahaan ya atau sebuah enterprise. Nah, di dalam enterprise system salah satu poin penting ya atau salah satu yang memang banyak digunakan namanya adalah enterprise resource planning. Jadi enterprise resource planning ini adalah sebuah sistem untuk perencanaan dari hulu sampai hilir ya. Jadi proses pengadaan barang sampai kemudian barang jadi dan sampai juga ke pengudangan ya. Nah, di dalam ERP di dalam Enterprise Resource Planning ini ada beberapa komponen ya. Misal kita punya database ERP, kurang lebih di dalamnya ada apa? Data untuk produksi dan SCM atau Supply Chain Management. Kemudian Customer Relationship atau hubungannya dengan customer. Kemudian Financial and Managerial Accounting. Artinya untuk soal pembelian dan juga proses penghitungan akuntansi. Keuntungannya apa? Jadi kalau keuntungannya dari ERP, dia bisa mengimprove atau meningkatkan akses ke dalam kualitas data untuk kemudian melakukan proses pengambilan keputusan. Kemudian dia bisa melakukan eliminasi ya dari sistem lama yang tidak fleksibel. Kemudian dia bisa melakukan improvement untuk proses kerja dan yang terakhir adalah kemudian adalah kesempatan atau opportunity untuk meningkatkan ya dan menstandarisasi infrastruktur teknologinya. Jadi itu adalah salah satu fungsi ERP. Ya. Nah, di ERP ini kalau misalkan bicara tentang vendornya atau penyedia layanan ERP itu ada dibagi jadi 3 ya, ada tier 1, tier 2, tier 3.
Kalau mungkin di lingkungan pekerjaan ya yang banyak digunakan nih tier 1 contohnya adalah SAP misalkan. SAP adalah salah satu aplikasi ERP terkenal. Dan di tier 3 di Microsoft Microsoft ada di tier 3. Jadi Microsoft juga sebenarnya punya aplikasinya. Tapi memang yang lebih populer adalah di SAP. Nah, di dalam enterprise system tadi kita bicara tentang ERP, ada salah satunya namanya adalah Customer Relationship Management. Jadi Customer Relationship Management ini adalah sistem yang akan membantu si perusahaan untuk memanage semua aspek dari customer ya, mulai dari marketing atau pemasaran, sales penjualan, pendistribusian, accounting ya, pencatatan dan customer service ya. Jadi kurang lebihnya untuk apalagi yang sekarang ya enterprise system di customer data itu bisa bermacam-macam isinya dari mulai sosial medianya apa, ada text message, email apa dan seterusnya. Nah, kalau untuk CRM ini saat ini vendor-vendornya banyak juga sudah ya. Ada Oracle ya. Microsoft sebetulnya ada ya. Microsoft Dynamics kalau tidak salah, tapi di sini tidak disebutkan. Ya. Oke, lanjutnya kita bicara tentang Product Lifecycle Management ya, atau PLM. Nah, di enterprise system ini perlu yang namanya strategi untuk kemudian membuat sebuah repository yang umum ya dari informasi produk dan proses untuk kemudian mendukung apa? Mendukung kolaborasi, manajemen dan lain-lain. Nah, perlu yang namanya product lifecycle management. Ya. Product lifecycle, maaf. Seperti apa product lifecycle management? Ya dimulai dari proses misalkan dari mulai konsep, kemudian produk design, membuat prototype, kemudian melakukan proses desain, melakukan produksi dan perakitan, kemudian mendeliver produk dan instalasi, sampai service dan sampai kemudian dilakukan proses penjualan. Dari penjualan itu juga menghasilkan research and development dan kembali lagi di konsep development. Jadi kurang lebih akan jadi sebuah yang bulat. Jadi contohnya misalnya Anda membuat motor misalkan, desainnya dibuat motornya. Setelah desainnya dibuat prototipenya atau contohnya. Kemudian dilakukan proses desain. Setelah sudah dibuat prototipenya dan dites sudah oke, kemudian membuat produksi secara massal motor tersebut misalkan. Kemudian dilakukan pendeliverian produk motornya dikirim, ada dukungannya, kemudian ada spare part dan sebagainya, dilakukan proses penjualan. Dari hasil penjualan, misalnya motor tersebut sudah dilakukan proses penjualan, dilakukan proses riset and development lagi. Kenapa? Karena misalkan motor yang dijual tadi bisa ditingkatkan dan lain sebagainya. Makanya kalau misalkan Anda lihat ada penjualan motor, maka dia berstrategi ya. Strategi agar kemudian bisa dijual lagi, bermacam-macam ya. Mulai dari misalnya untuk menghilangkan kebosanan, bisa mulai dari desain lampunya yang berubah kah, atau ada desain strippingnya kah, misalkan dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh misalkan di sisi motor ya. Tapi kalau di sisi PLM software itu kaitannya dengan aplikasi ya, aplikasi yang digunakan untuk kemudian melakukan proses produksi. Nah, di product lifecycle management ya itu ada beberapa aplikasi ya yang digunakan. Ada CAD atau Computer Aided Design ya. Itu untuk melakukan proses pembuatan ya, yang paling terkenal dengan AutoCAD misalkan. Kemudian ada CAE atau Computer Aided Engineer. Jadi untuk menganalisa kemudian komponen dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada namanya CAM atau Computer Aided Manufacturing. Misalkan Anda bisa lihat ada CNC dan lain sebagainya. Nah, di dalam Product Lifecycle Management
Itu ada strateginya ya, dari mulai proses manufacturing sampai produknya jadi. Ya. Jadi kurang lebih misalkan Anda lihat kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan, dia akan melakukan proses yang namanya life cycle management ya. Jadi produk itu kemudian bagaimana diciptakan ya, kemudian bagaimana pemasarannya sampai kemudian setelah dipasarkan akan memberikan feedback kepada si perusahaan ya. Oke, ini adalah contoh-contoh ya. Contoh-contoh aplikasi PLM, contoh-contoh aplikasi PLM dari SAP juga punya ya ternyata PLM. Ada dari Intekware juga ada Innovia Kolaboratif PLM dan lain sebagainya. Keuntungannya dari PLM sistem yang pertama adalah dia akan mereduce atau mengurangi waktu untuk dalam proses penjualan, kemudian juga bisa melakukan reduce cost dan bisa meyakinkan tentang compliance dengan pembuat kebijakan. Jadi kalau misalnya kita sudah contoh misalnya kita buat, oh saya mau buat sebuah mesin. Nah, sebuah mesin saya tidak langsung buat mesinnya, tapi saya gambar dulu di AutoCAD, kemudian nanti saya cek dulu, saya simulasikan gitu. Kadang jadi simulasinya sudah menggunakan aplikasi ya. Keuntungannya adalah ya kalau misalnya Anda langsung buat market dan lain sebagainya tanpa perhitungan misalkan dengan aplikasi ya akan bisa jadi pemborosan ya. Apalagi kalau misalnya Anda langsung melakukan pembuatan produknya. Contoh misalkan Anda mau buat jembatan gitu. Nggak usah dilakukan proses perhitungan lah. Langsung saja buat jembatannya. Bisa jadi kemudian kalau Anda masih coba-coba jembatannya tidak kuat dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan dengan aplikasi-aplikasi yang simulasi dan sebagainya akan mempermudah Anda membuat sebuah rancang bangun atau sebuah produk. Ini ada beberapa challenge atau tantangan dalam implementasi enterprise system ya. Yang paling banyak menjadi tantangan adalah cost atau harga ya, biaya ya. Kemudian kesulitan saat melakukan proses perpindahan ya, perubahan manajemen. Kemudian juga ini yang paling sering terjadi user frustration ya. Jadi kalau ada sistem baru kadang user merasa terancam, wah saya akan tergantikan misalkan. Atau kadang juga karena misalkan teknologi yang ada tidak disesuaikan dengan tingkat kemampuan si karyawan ya. Misalkan yang mohon maaf ya, misalkan yang sudah sepuh dan lain sebagainya, dia kadang malas untuk bukan malas ya mau ikut proses pekerjaan menggunakan digital ya. Ternyata mereka punya keterbatasan. Oke, dan yang terakhir di enterprise system itu ada namanya hosted software model ya untuk enterprise system. Jadi kita bisa melakukan proses pemodelan dengan cara di hosted ya atau kurang lebihnya ini ada kaitannya dengan cloud ya. Kita sudah sampaikan di sebelumnya. Yang saya tangkap di sini adalah ada kaitannya dengan cloud ya. Jadi ada keuntungan dan kerugiannya. Kalau keuntungannya dari hosted software model ya itu dia bisa mengurangi dari TCO atau total cost ownership ya. Kemudian sistem startupnya akan lebih cepat. Kemudian resiko implementasinya lebih rendah. Kemudian manajemen dari sistem itu dipegang oleh expert. Mohon maaf, mungkin saya tadi salah menyampaikan ya. Artinya hosted software model artinya kita coba misalkan membuat sebuah aplikasi tapi kita outsource-kan ya atau kemudian kita berikan ke orang yang lebih
kompeten, jadi tidak di-create oleh enterprise tersebut sendiri. Tapi nah ini ada kerugiannya ya. Kerugiannya adalah availability-nya dan reliability-nya. Kemudian ini data security issue. Jadi kalau misalkan kita buat aplikasi tapi diserahkan ke orang lain, maka bisa jadi ada kaitannya dengan security. Ada juga kaitannya dengan integrating masalah integrasi ya. Kalau misalkan kita buat aplikasi itu beda-beda vendor contohnya. Dan yang terakhir kerugiannya adalah ini kalau misalkan sebuah aplikasi tersebut di hosted atau dibuat oleh orang lain, apalagi multi vendor, ini kadang sulit untuk memanage vendornya. Baik, itu adalah tambahan untuk materi di pertemuan ke-8. Nah, nanti setelahnya kita akan lanjutkan dengan materi di pertemuan ke-10. Saya izin dulu untuk minum.